Oke, balik lagi sama gua Angga. Buat teman-teman yang belum tahu siapa gua Angga, kan udah gue bongkar ya. Dia nanti ada linknya di sini. Buat tahu lengkapnya siapa Angga di Desain Dapur. Gue mau bahas sedikit tentang getok harga dan harga tidak transparan. Janganlah. Teman-teman pasti penasaran kenapa ada kata getok harga dan harga tidak transparan. Mau tahu lengkapnya? Yuk kita bahas lebih dalam. Gue cuma mau bahas perihal kemarin itu kita bahas tentang harga promo dan ada respon baik nih. Ini komentar ini ada di video di channel YouTube kita di video tentang bahas tentang promo. Nah, di situ ada insight baik nih dari Agnia Hakim atau bisa dipanggil Pak Hakim. Nah, ini gue bacain komentarnya ya. Ini gue setuju sih katanya. Di satu sisi nggak ngerusak harga pasaran dan juga bukan getok harga. Gua salah satu konsumen beliau dan beliau ini punya harga acuan yang transparan. Udah beberapa kali cek and recheck juga. Kadang si penjual lihat kondisi keadaan lokasi atau rumah si klien nih. Jadi seolah-olah getok harga. Terusnya really appreciate buat lu mas katanya. Thank you Pak Hakim. Gini. Pertama, gue mau bilang sama Pak Hakim, terima kasih banyak atas insight baiknya, positifnya kepada tim Desain Dapur khususnya ya. Gue mau jelasin, Pak Hakim ini, beliau ini konsumen pertama kita yang ada di perumahan Paramount Petal. Nah, Pak Hakim ini orang pertama nih. Jadi kita masuk di situ, di Paramount Petal itu kita orang yang pertama. Kebetulan memang beliau juga ketemunya sama gue langsung gitu. Pas lagi visit gitu ya, kita diskusi juga. So thank you buat Pak Hakim karena berkat beliau banyak tuh gue dikenalin sama tetangga-tetangganya. Sampai saat ini kurang lebih ya 2 project lah ada di perumahan itu gitu. Nah, Pak Hakim ini kan nyampe ini perihal beliau konsumen Desain Dapur, udah beberapa kali cek and recheck. Ternyata mungkin udah tanyain ya beberapa vendor, ternyata ada vendor yang mungkin lihat rumahnya, lokasinya, jadi mungkin getok harga. Di sini sih gue mau bahas apa yang sudah direspon baik oleh Pak Hakim ya, terutama perihal masalah promo dan harga transparan gitu. Dan buat teman-teman yang udah pernah kerjasama juga sama Desain Dapur, boleh komentar di sini. Karena kita mulai dari konsultasi sampai visit itu harga kita transparan dan juga terbuka. Dalam artian gini, saat konsultasi itu konsumen pun pasti biasanya akan tanya list harga gitu. Nah, list harga yang kita sampaikan saat konsultasi dan saat visit itu sama kok. Jadi di Desain Dapur itu nggak membeda-bedakan nih. Pas saat lokasi kita datang nih ke lokasi, just datang ternyata wah rumahnya mewah. Atau wah rumahnya biasa aja, sederhana gitu. Disclaimer ya, bukan untuk menjudge konsumen itu level A, level B, level C, enggak. Jadi gue mau sampein kalau di Desain Dapur itu tidak ada membeda-bedakan. Jadi mau rumahnya di tempat yang elit atau yang sederhana, kita harga semua sama. Jadi sesuai sama SOP kita gitu. Cuman beda hal kalau misalkan konsumen saat konsultasi misalkan bilangnya mau minimalis gitu. Nah, ternyata pas saat di lokasi kita visit sambil diskusi, pengennya modelnya panel kisi-kisi kah, terus dimodif lah. Kayak misalkan pakai rotan. Itu kan akan mempengaruhi harga dan itu juga kita sampaikan gitu. Jadi yang di list harga itu memang yang standarnya gitu, yang custom standar. Kalau customnya levelnya di atas itu ya memang kita akan sampaikan, oh bu atau pak gitu, ini karena modifikasinya pakai rotan atau pakai panel kisi-kisi di area pintunya agak berbeda harga ya, jadi lebih mahal lah gitu. Kita sampein, jadi kita nggak yang
tertutup. Jadi memang kita udah sampaikan di awal. Jadi saat visit itu kita konsultasi, kita sampein juga gitu. Nggak semata-mata kita main getok harga. Nah mungkin kalau teman-teman yang di luar sana, vendor-vendor yang lain, mohon maaf ya, bukan untuk menjatuhkan, enggak. Yang getok harga, ya janganlah seperti itu gitu kan. Karena bagi gua usaha itu poinnya cuman dua. Ya jujur, yang pertama tuh jujur. Yang kedua ikhlas gitu. Jujur dalam artian gini, apa yang kita sampein, apa yang kita jual gitu, dan atau yang kita tawarkan sama ke konsumen, yaitu realnya. Jadi bukan yang kita mengada-ngada saat visit, wah harganya kita markup karena mungkin rumahnya mewah gitu. Enggak. Jadi jujurlah. Jadi jujurnya itu sesuai sama price list yang kita tawarkan di awal. Tetapi yang tadi saya bilang ya, yang gue bilang, jadi memang berbeda harga itu saat konsultasi, misalkan tadi mau modif gitu. Karena kenapa poin jujur itu penting dalam usaha, khususnya bagi gue ya di desain dapur ya. Karena gini percayanya, barang yang kita jual pasti ada yang beli kok gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Itu bahas tentang jujur. Dan yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas aja kalau misalkan ini gue udah visit, udah konsultasi, terus lanjut visit gitu sama konsumen. Ternyata nggak jadi. Kita udah visit tapi nggak jadi, gimana mas? Ya nggak apa-apa. Itu kan adalah bagian dari ikhtiar kita ya sebagai penjual gitu ya. Jadi kita melayani konsumen dengan baik gitu. Gak usah takut, ya kita kerja ikhlas aja. Berarti kan gini, kalau di saat itu belum jadi atau tidak jadi order di kita, berarti kan memang belum rezeki kita. Gitu aja. Sesimpel itu sih sebetulnya. Cuman memang mungkin ya, ini mungkin banyak kekhawatiran teman-teman yang kalau udah visit itu harus jadi. Ya kita hargain lah. Hak konsumen itu penting loh. Kita juga nggak bisa memaksakan hak konsumen. Si penjual punya hak dan konsumen pun punya hak untuk bilang tidak gitu. Ibaratnya gini deh, kalau misalkan nggak jadi, mungkin karena memang mereka itu konsumen itu bukan pasarnya desain dapur atau bukan pasarnya kita gitu. Berarti kan itu ada rezeki teman-teman vendor-vendor yang lain gitu. Jadi nggak usah kita gelap mata harus jadi di kita, enggak. Bagi-bagi rezeki aja. Dunia ini kan luas gitu. Ya memang yang kita kerjain cangkupannya masih Jabodetabek. Untuk saat ini ya, ini kita memang cangkupannya masih Jabodetabek. Kita saling membagi. Jadi seperti itulah kira-kira teman-teman. Pokoknya kan rezeki itu kan nggak pernah tertukar kan. Rezeki gua hari ini satu, ya satu. Nggak bisa gue bilang harus dua gitu. Itu nyalain kodrat tuh. Jadi ceramah gua nih. Pak Aje gitu kan. Enggak. Nah buat teman-teman yang sama-sama di usahanya sama lah seperti desain dapur, custom furniture khususnya ya. Gak usah lah teman-teman. Kita saing-saingan. Kita banting-bantingan harga atau kita getok-getokan harga. Jangan kayak gitu. Jadi gue berharapnya itu kita saling merangkul, saling support satu sama lain. Bahkan kalau bisa ayo kita kolaborasi gitu. Karena kan eranya sekarang, eranya saling bekerja sama ya, saling kolaborasi. Bukan untuk menjatuhkan si A, menjatuhkan si B. Jadi nggak usah lah, karena melihat si rumah konsumen ini, wah bagus nih, harganya kita getok. Jangan getok harga kayak gitulah, nggak baik juga. Karena apa? Kan kita kan usaha juga kan nyari berkahnya ya. Tuh, balik lagi nih gue jadi kayak Pak Haji nih. Pak Haji gitu kan. Cari berkahnya, karena kalau apa yang kita dapat dengan berkah, insya Allah pekerjaan yang kita jalanin ini jalannya lempeng-lempeng aja, baik-baik aja. Dan konsumen juga akan insight baik juga ke kita. Seperti Pak Hakim ini. Thank you banget Pak Hakim gitu. Harapan gua bicara kayak gini adalah kenapa desain dapur bikin channel YouTube ini juga memang goalsnya adalah pengen ayolah kita sama-sama UMKM khususnya di bidang custom furniture, kita harus maju gitu, harus bisa lebih berkembang dan kreatif lah dan bisa maju buat UMKM kita ini gitu. Itu sih harapan terbesar gua buat teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman yang kita sama di bidang ini bisa lihat video ini, marilah kita saling support, saling bantu satu sama lain, ya kita kolaborasi lah. Itu sih poinnya, pentingnya. Dan sekali lagi gue terima kasih buat Pak Hakim atas insight baiknya kepada tim desain dapur. Ini penting untuk kita sampaikan karena biar konsumen-konsumen juga bisa lebih lihat lagi lah bahwasanya custom furniture itu bisa terbuka dan transparan. Dan buat teman-teman yang oknum lah, bisa gue bilang
oknum, jangan lagi lah seperti itu, getok harga dan atau harga tidak transparan atau lain sebagainya. Janganlah, kita cari keberkahan aja. So, dari gua thank you buat semuanya. Semoga teman-teman terhibur, terinspirasi, dan ini buat edukasi buat teman-teman semua. Gua tutup, bye-bye. Thank you. So, thank you banget nih buat Pak Hakim yang udah kasih insight baik buat kita, respon baik juga buat tim desain dapur. Terima kasih banyak. Cuman Pak, satu Pak, tawar-tawarin lagi Pak, info-infoin lagi buat tetangga-tetangganya, kanan kiri depan belakang. Thank you Pak. Dadah.